lagi liburan tiba-tiba ada berita yang agak kurang mengenakan. Gimana nih Non? Dengar kabar? Udah dengar belum kabarnya Non? Udah lah, denger banget. Kan apa namanya, langsung ini kan, ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Ada bocor lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Non. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses gitu. Jadi ya ya udahlah Pak. Ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Pertama kali tahu kapan Non kalau boleh tahu? Semalam. Cuman ya udah, kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Ya sebenarnya sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat, kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak apa ya, nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi, ya udahlah, ya sama lah gitu. Ya yang tahu yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Nah iya Non, gimana Non? Kan sedih, aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses, ya udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu aja. Oke, udah ya Mbak Intan? Non, tapi kamu ingin memproses ke hukum juga nggak sih Non? Mungkin Non ini kan mengganggu juga Non. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana gitu. Jelasnya kalau dilihat dari sana, dari bentuk rambutnya yang berbeda ya di situ lah. Tetapi sekarang kalau mau pembuktian yang paling mudah, gaya rambutnya seperti wanita yang dalam adegan ini ya, dengan gaya sedikit tirangnya di situ. Kalau dicocokkan dengan figur wanita yang sedang disangkakan itu ya, di situ adalah sedikit sama saat yang bersangkutan menceritakan tentang adanya herbal untuk kayaknya untuk lebih pencernaan, kemudian juga ada untuk kosmetik. Gaya rambutnya sama gitu loh. Berarti kalau kita ngomong periode, nah periode tersebut yang masuk gitu loh ya. Kemudian kita menelusurinya, tinggal sekarang dari bukti-bukti yang lain, nah tinggal yang bersangkutan memberikan klarifikasi informasi yang kalau misalnya melakukan penyanggahan ya kan, ada satu penyanggahan tersebut ada kembali semakin banyak data ya. Nah datanya itu yang diolah. Selalu interestnya publik itu menyatakan tinggal masalah benar atau tidak gitu loh ya. Tetapi kita lihat dari faktor tanggung jawab orang yang seperti saya di sini melakukan analisa di situ, kita bukan hanya dibilang bahwa benar atau tidak langsung nggak confirm ya, kita mesti ngelihat ada suatu pembuktian ya kan ya, kayak gitu. Misalnya orang selalu mengarahkan dari misalnya kemiripan ya kan, kemudian
Ada yang bisa mengarahkan, oh dari faktor suaranya, oh dari unsur matanya. Bayangkan identitas mata manusia itu mata, hidung, mulut, di situ juga sebetulnya bedanya hanya kecil sekali ya. Makanya identifikasi dari wajah gitu loh. Nah, tetapi sekarang kalau kita ngelihatnya, kita rangkaikan dari berbagai kejadian yang ada dan kemudian dari berbagai bukti yang di internet. Kita lihat misalnya adanya kesamaan antara baju seorang wanita, saya masih bilang seorang wanita ya, gitu loh, yang dipakai baju yang berwarna coklat, gitu loh. Itu kemudian ada lagi foto yang lain juga menggunakan baju yang sama, which is bisa benar bisa enggak juga, karena bisa baju itu bisa dari mana-mana. Misalnya gaya potongan rambut juga sekarang memang kalau sama yang dulu lain, dulu model penuh, tapi kalau sekarang sudah ada sedikit buceri gitu kan ya, ada kepirang-pirangan. Nah, kemudian yang di adegan tersebut ada yang sedikit lebih keriting, juga masih gampang dilakukan curling gitu ya, sedikit dikeritingin. Nah, itu tapi menjadi suatu footage juga yang pasti mirip. Sebetulnya ada hal yang saya bilang bisa menjadi suatu bukti, misalnya ciri tubuh ya. Nah, ciri tubuh yang bersangkutan yang lagi dibicarakan, kemudian kalau diperhatikan dia mempunyai satu tali lalat di sisi mukanya di bagian X, silahkan dipikirkan sendiri, ada di situ. Dan kemudian ada tali lalat lagi yang lebih besar gitu ya di bagian pahanya sebelah kiri gitu loh. Nah, sekarang yang dari faktor situ, apa yang di sini kita lihat di sini, ini adalah dari bukti video yang sebelumnya lagi gitu loh ya, bahwa ada suatu bukti di situ di mana sampai hari ini belum pernah diklarifikasikan oleh yang bersangkutan mengenai temuan saya tersebut. Itu udah temuan saya, waktu itu saya bilang bahwa di sini ada satu ciri tubuh gitu loh ya, belum diklarifikasi. Jadi sulit kalau di sini nanti kita kembangkan lagi, akan mengalami hal yang sama, yaitu tidak adanya klarifikasi gitu loh. Tetapi kami orang telematika nggak ngelihatnya sebagai antara benar atau salah gitu loh, kita hanya melakukan fact finding ya kan. Nah, dari sisi lain sekarang kita lihat, oke, kalau bukan dari cerita tubuh, kita mari lihatnya dari misalnya berbagai area surrounding ya, sekitar bersangkutan. Kita bicara soal hordennya, kita bicara soal lampu kecil di suatu internet, kecil sekali itu lampu ya, kalau nggak diperhatikan itu nggak ada, kecil, tetapi ada ternyata di bukti yang satu video yang lain dengan video yang ada adegan tersebut ya kan. Kemudian dari misalnya kalau televisi masih banyak lah ya, tapi posisinya menaruh televisi di bagian di sisi situ, di mana sebetulnya biasanya itu suatu jendela gitu kan. Itu suatu yang langka orang menaruh di situ, tetapi ini ada bukti yang sama. Cuma kalau dari beberapa bukti konten foto-foto yang lain, di mana mejanya masih berbeda dari sekarang gitu ya, dari bentuknya. Tentu dalam rangkaian waktu bisa aja namanya meja bisa berganti ya, diganti gitu loh. Nah, kemudian kalau dari bukti yang videonya di sini saya utarakan tadi bahwa ada 3 ragam video ya. Yang satu ada berdurasi 1 menit 36 detik, yang satu lagi 33, yang satu lagi 19, sangat potongan. Tetapi ini kalau dirangkaikan semuanya ini bukan suatu kesinambungan, tetapi merupakan bagian dari yang 136 ini. Berarti kalau kita lihat dari kita selalu kan mau mencari sekarang, kita melakukan telisik, telisi, dan telusur. Telisik, teliti, dan telusur. Kayak gitu loh. Nah, dari penelitikan yang bisa ditelisik adalah yang 1 menit 36. Ya, cuma sekarang di situ apakah akan dilakukan suatu penelitikan lebih lanjut, tergantung mengenai ada kasus hukum dan kemudian memang orang yang hukum yang meminta gitu loh. Kita bicara dalam arti ada aparat gitu loh. Nah, kalau dalam hal itu belum ada dan belum dianggap kasus hukum, orang yang kayak saya nggak melakukan pemeriksaan. Mungkin ada pihak-pihak yang lain tanpa diminta, mungkin orang telematika mau melakukan pemeriksaan. Di saya enggak. Karena saya bukan orang yang ngerumpi, bukan orang bergibah untuk melakukan penelitian sesuatu yang tidak diminta gitu loh. Ya, nah dari faktor tersebut itu akan bisa diulas lebih lanjut ya, penelitian lebih mendalam, sama seperti kasus-kasus yang lain yang pernah saya lakukan analisa. Gamblangnya sih gitu. Dan nanya dikit saya udah jawabnya lebih panjang kan gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk faktor tersebut bisa diketahui, tetapi tentu pertama dari sumbernya yang video yang durasinya paling panjang. Ya kita tidak mungkin melakukan analisa dan percuma menganalisa dari video yang pendek gitu loh. Nah,
Yang satu, yang kenapa saya selalu menanyakan yang dari durasi di sini, selalu saya akan mencari durasi yang terpanjang. Semakin panjang durasi tersebut, maka semakin otentik, semakin real sumber datanya. Dan dari sana bisa diungkapkan, bisa lakukan pengecekan, gitulah. Yang ini belum, ya. Kenapa? Karena yang baru beredar adalah dari yang versi mostly yang saya terima kan adalah dari WhatsApp, gitu loh. Dia di mana tentu konten videonya itu bisa sudah dilakukan editing, ya, untuk biar lebih memperkecil, memperingan gitu, biar kontennya WhatsApp misalnya nggak sampai 17 mega, maka diperpendek gitu loh. Jadi kalau nganalisa sekarang, jadi nanti informasi saya misleading gitu loh. Tapi hal itu bisa dibuktikan apabila nanti bisa ditelusuri mendapat sumber yang lebih mendetail. Nah, Bah, soal Cirinya paling mudah yang dari manajer di situ adalah dari wajahnya dia punya di sini ada kayak yang buah bulu ataupun mungkin tanda ya. Di sini berbintik gitu loh, hitam. Ya, di situ aja tinggal dilihat dari cirinya. Nah, kalau mau berduga atau bukan, kembali itu saya bilang saja nggak tahu itu manajernya atau bukan. Ya, tetapi saya lihat sekarang dari figur pria gitu loh, ya. Tentu ini sangat real, mudah melakukan penelusuran apabila diminta, gitu loh. Ya, saya tidak melakukan penelusuran, tetapi apabila diminta, penelusuran tersebut sudah sangat mudah, sangat gamblang, gitu loh, bisa dilakukan penelusuran. Belum dilakukan saat ini. Kalau dia bilang kemiripannya dari foto pembuktiannya ada banyak ya, kemiripannya di situ clear ya, jelas. Tetapi kembali kita melihatnya adalah dari faktor beberapa pembuktian yang bisa kita lakukan penelusuran. Kembali saya bilang tadi, tidak mungkin kita melakukan hanya sekedar mirip kemudian ada kata akurat dari sisi saya. Itu kan harus kalimat yang perlu saya jaga gitu loh. Ya, tetapi saya bilang selalu melakukan penelusuran. Ya, saya akan bilang satu akurat apabila setelah tahapan telisik saya masuk pada tahapan teliti. Ya, dan pun selalu tahapan teliti tidak masuk pada untuk di ranah media, karena saya lebih masuk di situ pada saat lebih ke aparat yang meminta. Sudah melihat belum? Saya luruskan, saya tidak kenal itu istilah manajer, pemain keyboard ataupun siapa, dan saya tidak pernah menyebut tato. Di situ ada suatu tanda dituliskan rahang, kayak gitu yang berbeda ya di situ. Ya kan. Nah, dari faktor sana kalau saya lihat kurang. Nah, gitu loh, kan dibilang kemiripan dari faktor situnya enggak, ya. Nah, tetapi sekarang wajah pria yang di adegan tersebut, ya, yang di 1:36 menit itu sangat clear, sangat obvious, sangat jelas. Itu bisa dilakukan penelusuran. Nah, penelusurannya mudah bisa dilakukan dari yang pria tersebut, gitu loh. Ya udah paling jelas ya, kalau umpamanya yang dari pihak wanita mungkin tidak bisa memberikan konfirmasi. Ya, saya nggak pernah mengatakan pengakuan, tetapi memberikan konfirmasi mengenai kondisi wajah dia di situ. Maka pihak yang pria jauh bisa lebih clear, bisa memberikan konfirmasinya ke sana. Tetapi kalau pada saat ada suatu penyanggahan, nah barulah orang saya memberikan, seperti saya telematikan, memberikan suatu pembuktian yang lebih mendekati, lebih otentik. kalau menurut Matematika saya nggak pernah ada yang namanya motivasi, alasan, modus, yang kayak gitu. Jadi kalau baru katanya, di saya nggak pernah saya ulas. Yang saya ulas datanya, bukan katanya, gitu loh. Ya, jadi pernyataan orang lain semuanya saya tidak pernah anggap. Yang saya lebih anggap adalah saat ada pembuktian, maka saya menelusur dari mulai datanya. Ya, data tersebut nanti tinggal dia anggap situ otentik apa tidaknya. Setelah saya klarifikasikan, bukan pihak saya yang melakukan pengecekan kepada bersangkutan, tetapi saya memberikan pembuktian, gitu loh. Pembuktian penelusuran, ya kan, hasil analisanya. Kemudian dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari orang yang bersangkutan dan lain sebagainya ya, ke sana. Kalau kita bilang ya, saya bilang saya melakukan penelusuran pengecekan. Kita bicara sekarang kalau dia otentik ya, antara wajah biasa dengan wajah berkosmetik itu lain. Wanita saat berkosmetik dari matanya kecil kemudian berkosmetik bisa jadi lebar, gitu loh. Nah, harus dilihat adalah selisih matanya yang paling lebih real, ya kan. Dan kemudian saya bilang ada satu tanda tubuh di wajahnya yang normalnya biasanya ada, gitu. Kalau tanpa make up, tapi di sini kan sudah pakai make up, jadi tentu tujuannya make up selalu menutupi, gitu. Ya, dan kemudian kenapa saya bilang ada suatu tanda tubuh, ya tanda tubuh tersebut
saya lihat di suatu video yang lain, profil video yang lain yang tanpa makeup atau paling tidak baru minimalis, gitu loh, ya. Nah, cuma kalau kita bilang nanti dari kemiripan itu yang sampai penelusuran itu adalah menghilangkan dari bukti apa namanya eyeshadow ya, yang dari mata itu yang keluar dia lebih hitamnya itu mau dia dilihat bayangnya dari sana sehingga kita dapat bukti yang lebih real, misalnya dari bukti otentik dari mananya kayak gitu. Untuk matanya sendiri? Oke, pernyataan saat dibilang benar mirip, antara mirip benar itu udah sesuatu yang lain ya. Kalau benar nggak ada kata mirip, gitu loh. Kalau di kita di telematika kalau benar adalah dia, selesai, nggak ada mirip. Tapi kalau kita bisa mirip, oh masih baru kemiripan, bukan dibilang benar, gitu loh, baru unsur kemiripan. Ini dua suatu hal yang berbeda. Di telematikanya kan selalu tidak ada kira-kira, tapi dia ada pasti, tinggal tentukan ya di situ yang bersangkutan atau tidak, gitu loh. Nggak ada benar mirip, ada sekitar, baru dibilang mirip, misalnya mirip 80%. Itu nggak bisa kita lakukan jadi berikan bukti hukum, dan kepada pihak apapun saya nggak akan mungkin ada kata-kata 80%, karena 20% ini bisa menjadikan praduga yang seolah menyalahkan dan kemudian jadi orang yang nggak bersalah atau tidak salah tuduhannya menjadi orang-orang seolah dia yang melakukan, gitu kan. Nah, ini yang menarik ya, dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu gestur dia merasa sebagai korban ya. Nah, ini yang menarik, karena kalau memang merasa sebagai korban ya dan bukan melakukannya, harusnya kan bisa mengklarifikasi itu bukan saya ya. Karena biasanya kalau seseorang itu bukan dia pelakunya, dia justru yang paling lantang berteriak untuk membuktikan jika itu bukan dia. Nah, jadi ini justru yang menarik ya pemirsa ya. Giselle itu Bunda lihat gesturnya merasa dikorbankan. Tetapi ada yang aneh juga di sini. Kenapa? Biasanya orang ketika dia merasa tidak bersalah melakukan yang dituduhkan, itu justru teriakannya itu yang paling nyaring untuk menantang orang-orang untuk membuktikan bahwa itu bukan dia. Tetapi ini justru Giselle tidak lakukan. Ya, justru sebaliknya Giselle merasa justru dikorbankan, tetapi kok tidak tidak memperjuangkan untuk mengklarifikasi atau mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan saya ya, seperti yang biasanya korban-korban lakukan ketika dia merasa tidak bersalah ya. Nah, kemudian juga Bunda lihat ada gesturnya lagi ketika ditanyakan apakah itu bukan dia. Ada yang menarik dari gestur Giselle, yaitu Giselle tanpa disadari dia membuat gerakan menggosok di atas bibirnya gini ya. Nah, gerakan ini menggosok di atas bibir, bahkan sampai menggaruk begitu, itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan sangat tidak nyaman, perasaan campur aduk, ada malu, ada kesel, ada cemas gitu ya. Kemudian juga ada narik-narik di sini telinga, seperti Giselle, aduh apalagi sih yang ingin berita apa lagi nih yang akan saya dengar gitu ya. Jadi ini membuat Bunda bertanya-tanya, Mbak Giselle, apakah sebenarnya tahu sesuatu di balik ini? Apakah sebenarnya itu Anda, atau Anda sebenarnya tahu sesuatu terjadi di situ tapi Anda nggak mau ngomong? Karena campur aduk perasaannya dia. Ini unik ya, mengapa seorang Giselle itu menunjukkan respon dia sampai harus tuh garuk-garuk bibir di bagian atasnya. Ini menunjukkan ada perasaan campur aduk ya, bersalah, ya marah, ya nggak terima, ya sedih, ya cemas ya. Ini ada apa? Apakah Mbak Giselle sebenarnya tahu sesuatu terkait video tersebut, tetapi dalam tekanan tidak bisa cerita apa sebenarnya yang terjadi gitu ya, gitu pemirsa. Kalau dibilang sih mirip-mirip banget ya pemirsa ya, tapi apakah itu Giselle atau tidak ya? Nah, ini masih harus dicocokkan lagi dengan dengan banyak parameter. Jadi tidak semudah itu ya pemirsa kita langsung bilang oh itu pasti Giselle. Enggak, belum tentu, karena kita harus cek dulu apakah video tersebut bener asli atau editan, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat dari bahasa tubuhnya, kita cocokkan, membutuhkan banyak
video-video dari bahasa tubuh seorang Giselle untuk dicocokkan dengan baseline-nya dari Giselle gitu. Terus kemudian kita cocokkan juga dengan keterangan dari Giselle sendiri. Nah, tadi kan yang Bunda cerita, keterangan Giselle sendiri itu kan masih ambigu. Artinya kalau memang dia merasa sebagai korban seperti yang Bunda baca, harusnya psikologi korban itu kan teriak apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia merasa dikorbankan, biasanya korban itu justru akan membela dirinya, berteriak dengan lantang untuk membuktikan siapapun yang menuduh dia bahwa itu bukan dia gitu. Sebenarnya kenalnya udah sekitar 18 tahun lalu. Iya, kita udah kenal dari masih sama-sama sendiri dulu, maksudnya masih belum menikah kan. Terus itu iklan bareng, terus kaget aku soalnya nih. Iklan bareng, terus itu pernah sinetron juga bareng, cuman memang waktu itu aku nggak terlalu lama di sinetron itu karena ada proyek yang lain. Tapi ya gitu, kalau ketemu cuman hai bye, udah biasa aja gitu. Baru ngobrolnya baru-baru ini sih, baru kayak sekitar 3-4 bulanan. Ya aku pikir ya kita deket aja, apalagi kan kita bukan anak muda lagi yang kayak yang lagi rame gitu kan. Jadi ya biasa aja, ternyata banyak banget kayak temen-temen followers segala macam tuh yang banyak doain kita, terus dukung kita gitu. Nggak ada go public atau seperti apa, nggak kepengen juga, ya mau ngejalanin segala sesuatunya ya santai aja gitu, nggak perlu harus buru-buru gitu. Dan ternyata orang-orang merhatiin itu gitu. Pokoknya semuanya itu nggak pernah aku sangka sampai segini deketnya. Dan karena kita memang temenan dari dulu walaupun kita jarang ngobrol, tapi pas sekarang baru deket ya, aku juga nggak nyangka sih bisa deket kayak gini. Karena memang kebetulan gara-gara mereka berdua ada project sebenarnya. Itu kenapa awalnya kita bisa deket itu karena dia ada project di barengan. Terus aku ngirim sesuatu ke adikku karena dia waktu itu birthday. Terus dicobain karena memang aku kan punya dagangan, aku punya kopi. Terus akhirnya kita tuker-tukeran, dia juga punya usaha juga. Jadi ya gitu awalnya, nggak ada direncanain. Terus tiba-tiba aja kita chat, dan itu pun juga kayak chat say thank you aja. Nggak ada yang kayak niatan mau PDKT dan deket gimana-gimana. Doain, banyak banget doa baik-baik buat kita berdua. Ya pokoknya aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman followers juga. Siapapun kalian semuanya, terima kasih atas doa-doa baiknya. Doa yang baik-baik juga buat kalian. Ya, dia gigih sih sebenarnya ngedeketinnya juga. Enggak, sebenarnya aku nggak pernah punya tipe apapun itu. Yang paling penting adalah gimana caranya dia bisa menerima background aku. Terus itu apa namanya, ya itu sih yang paling penting, tanggung jawab. Agak nekat juga kali ya, karena dengan cerita aku yang kemarin-kemarin kan kayak kalau orang nggak nekat juga kayak nggak berani buat deketin aku deh. Ya pokoknya ya dia orang yang baik dan orang yang deket saat ini sama aku, jadi pasti yang terbaik menurut aku. Semoga itu yang menurut Allah juga yang terbaik. Terus apa adanya, kayak nggak macem-macem gitu, maksudnya ya aku suka aja kesederhanaannya dia. Terus tanggung jawab sama anaknya, keluarga baik semuanya, anak-anak juga alhamdulillah oke, baik. Pokoknya if mama happy, mereka juga pasti happy. Aku belum ketemu kebetulan, hopefully nanti one day aku bisa ketemu. Sejujurnya mereka udah curhat ke gue dua-duanya, tapi gue dan dia udah ngomong kok tahun depan mau nikah. Iya, di TV ngomong katanya, dan dia ngomong ya tahun depan. Itu pernah acara si Bilar itu nanya ke gue di belakang panggung, kalau bahasa Sundanya gue mau nikah tahun depan apa? Abdi bade nikah tahun payut. Diapalin sama dia, kira gue mau apa? Di panggung tiba-tiba ngomong Abdi mau bade nikah tahun payut. Lesi langsung, ya Lesi jangan GR, belum tentu sama lo. Nggak ada. Ya kita doakan saja yang terbaik. Jadi dua-duanya itu tampak seperti sudah niat dan siap untuk menjalin hubungan lebih serius. Tampaknya seperti itu. Tapi kan kembali ke jodoh, rahasia
rahasia Tuhan kan, rahasia Allah. Jadi mereka menjalani, kita doakan yang terbaik saja. Ini udah November loh, Desember, Januari udah tahun depan. Nggak tahu. Tapi ngomongnya sih tahun depan. Katanya ya, gue bukan ember ya, karena mereka sendiri yang ngomong. Kalau mereka nggak ngomong di depan juga gue keep. Ada beberapa hal yang nggak gue omongin juga karena mereka ceritanya hanya ke gue, jadi gue keep. Tapi kalau yang udah diumum ya udah gue ini juga. Bocoran nggak ada. Nikah muda, ya kalau jodohnya dikasihnya cepat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya Dede mah diserahin aja semuanya. Tapi target mah ya ditargetin, kalau buat Dede sendiri mah pasti ada. Cuman kalau buat Dede tuh nggak mau terlalu ngoyo yang balance aja sih. Dibilang nggak mau juga ya Dede mau kalau udah ada jodohnya mah gitu. Maksimal 24 lah, 25, 24 itu maksimal ya, berarti minimalnya sekitar 2-3an gitu. Mantapan dulu kan, deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup, dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih, cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Ketika kita ngerasa, saya yakin udah yakin, udah matang, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ya saya pasti segerain. Disuapin mulu Bilar sama Lesti. Jadi gue sama gini, ih risih banget deh gue liatnya, gue bilang gitu. Enggak, sampai jujur gue sampai ngomong ini, Bilar lu lumpuh, lu gak bisa nyuap sendiri, gue bilang gitu kan. Enggak aku hobinya dimanjain. Ya bukan berarti kali, gue bilang gitu. Enggak kata Lesti belain. Enggak, akunya juga suka kok. Jadi Bilar tuh jatuh hati karena memang di treat bagus oleh Lesti, disuapin. Ya emang dua-duanya bucin, budak cinta. Tapi ya itu, mereka dua-duanya melakukan dengan senang hati gitu, yang tulus gitu, kayak gini. Jadi bukan gue dong gini, lihat kan kita risih sendiri. Tapi mereka nikmat, enjoy, ya udahlah terserah. Iya, kan kita di belakang panggung tuh nggak misah-misah kan, nyatu gitu ya. Mereka duduk berduaan bareng asisten mereka masing-masing, ngobrol gitu ya. Kalau di backstage mah sama lah, kita juga fokus di kerjaan juga. Tapi itu kalau lagi iklan kan kita makan gitu. Ya, mereka suap-suapan itu yang bikin gue ganggu. Tapi nggak apa-apa sih, terserah deh. Ya kenapa harus canggung, orang setiap hari ketemu. Jadi ya emang rezekinya begitu, emang rezeki kita emang lagi bareng. Dan ya saya selalu bersyukur, selalu menjalani pekerjaan sepenuh hati dengan siapapun saya berpartner. Gitu ya, kalau dalam hal ini dengan Lesti ya patut saya syukurin, dan orang juga emang lagi seneng-senengnya dengan kita gitu kan. Sering ketemu itu faktor yang bisa bikin perasaan kita yang ya bisa bikin rasa nyaman kan. Kalau kita sering ketemu, itu sering ngobrol, sering tukar sharing, itu nggak ada kemungkinan gitu. Banyak yang meragukan, menyaksikan hubungan mereka, katanya cuma sebatas gimmick doang dan lain-lain. Awalnya gue gitu, tapi lama-lama orang kok gimmick, lama-lama juga gerah sendiri. Kayaknya awalnya gimmick kayaknya ya, tapi lama-lama bener. Jadi rasa itu muncul kayaknya sih gitu. Awalnya sih dari video viral itu ya, yang di TikTok nyebar kemana-mana, terus banyak yang nge-tag, nge-DM juga mirip Raffi Ahmad gitu kan ya. Dari situ sih, gak lama kemudian ya viral sampai dipanggil sama Rans Entertain, udah dipanggil juga. Ya sebelumnya sih gak ya mirip sama Raffi Ahmad, soalnya kan ya Raffi Ahmad yang udah umur segini kan emang kemiripannya tuh kayak gak ada gitu. Pas dikasih tunjuk sama foto yang masih muda, yang masih ABG, ya mirip sih emang. Hah? Kaget? Shock? Rumahnya gede banget. Iya, dia juga kaget. Emang ada yang mirip dari mananya itu. Dia juga lihat-lihat mirip dari mananya, nyamain itu. Cuma bahas soal kemiripan doang. Jadi tadi kegiatannya ya ngobrol, terus collab juga bikin bakso gitu. Menurut pendapat
pendapat pribadi saya ya Rapi itu bahaya banget, Mas. Bahkan ke orang yang baru pertama kali ketemu aja ya bahaya banget. Sampai tadi juga kan sempat ketemu dikasih sepatu juga. Nah ini sepatu yang dikasih Rapi. Nah bisa dilihat. Terus ini juga rencananya mau biayain saya kuliah gitu. Ya sampai segitunya bahaya gitu. Ya saya sangat berterima kasih sama Rapi bisa ngelanjutin sekolah anak saya karena dia mungkin pengen sekali ya tapi dia ngelihat orang tua juga, sementara dia ngomong katanya biarin Pak nggak usah kuliah dulu, saya mau cari kerja dulu, nanti saya kalau pernah punya uang nanti saya kuliah sendiri, karena cita-citanya ya nggak pernah cerita sih, cuman dia ya pengen jadi orang yang sukses aja gitu, yang bisa ngebantu orang tua gitu. Ya saya sangat bersyukur sekali dan terharu melihatnya. Ya alhamdulillah sangat berkah sekali, jualan saya pada dicari orang, ya orangnya biasa, gaul, orangnya tapi agak pendiam. Gimana ya? Ya kalau disamain sama artis nggak apa-apa, bagus. Biarin, namanya artis. Ibunya sih kalau misalnya ngomong, paling dia nangis. Ada juga sih yang beli, tapi anak-anak ya ABG gitu pada ngomong, ah masa? Bahkan neneknya di kampung kemarin bulan puasa dia kan pulang di kampung, kamu mirip Raffi Ahmad gitu. Oh masa, dari mana, jauh sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.